Ya, pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di Metro hari ini. Kembali kami lanjutkan perbincangannya. Saya akan ke Pak Abhan sedikit lagi sebelum saya beralih ke yang lain. Pak Abhan, mungkin bisa dijelaskan bagaimana kemudian membuat proses klarifikasi ini berjalan dengan lebih cepat, tuntas, dan efektif gitu ya. Kalau melihat kan kita bekerja dengan waktu, 40 hari lagi kita menuju ke hari pencoblosan. Bagaimana kemudian kita bisa berharap bahwa kasus-kasus yang semakin marak ini bisa kemudian diselesaikan dengan tuntas dan juga efektif? Ya. Memang penanganan pelanggaran di Bawaslu ini dibatasi oleh waktu ya. Ini namanya speedy trial itu kan. Memang harus cepat ya, 14 hari yang saya katakan. Ini harus dimanfaatkan betul. Artinya kalau memang panggilan satu nggak datang, panggilan kedua, bila perlu Bawaslu juga bisa untuk datang mengklarifikasi pihak-pihak yang diduga terkait dengan video tadi, ada dugaan pelanggaran itu. Dan tentu saya kira Bawaslu tidak hanya juga mengklarifikasi saja, Bawaslu juga punya kewenangan untuk melakukan investigasi atas berbagai dugaan pelanggaran ya, dengan mekanisme investigasi yang ada itu kan. Artinya tidak hanya orang-orang terlibat di situ saja, misalnya pihak lain yang memang diduga ada keterkaitan bisa juga diundang, dipanggil ya, untuk diklarifikasi, dimintai keterangan dan sebagainya. Prinsipnya 14 hari itu yang harus dilakukan. Nah, setelah itu kemudian dia harus melakukan rekomendasi atas dasar kajian ke Komisi KSN. Kalau memang ada dugaan pidananya, maka ya segera untuk dilakukan kajian dengan Sentra Gakumdu. Ke proses Sentra Gakumdu ada polisi, ada jaksa. Kalau itu ada dugaan pelanggaran pidananya. Kalau administrasi, saya kira Bawaslu juga bisa melakukan proses sidang adjudikasi ya, atas dugaan pelanggaran administrasi. Jadi ada tiga ya, hal yang bisa dilakukan oleh Bawaslu terkait dengan soal pelanggaran ini. Bisa ke lembaga lain, KSN, bisa melalui mekanisme administrasi adjudikasi dengan proses kuasi peradilan, sidang di Bawaslu. Kemudian juga kalau ada dugaan pidana dengan Sentra Gakumdu. Ini yang harus diefektifkan oleh Bawaslu. Saya kira Bawaslu kan juga tidak hanya di RI saja. Ada provinsi, ada kabupaten kota. Saya kira kalau ini kemudian kasus ditangani kabupaten kota, bisa juga ditangani kabupaten kota, supervisi provinsi dan supervisi RI. Saya kira SDM Bawaslu cukup banyak ya, sehingga bisa untuk menangani kasus-kasus ini. Yang penting adalah ada semangat untuk menegakkan aturan, kemandiriannya itu penting, dan profesional dalam bekerja. Semangat untuk menegakkan aturan, karena juga saya ingin beralih dulu ke Pak Putu, mungkin juga ingin menanggapi begitu ya. Artinya seberapa penting untuk kemudian penegakan terhadap semua pelanggaran pemilu yang terjadi saat ini bisa dituntaskan dan kemudian diperlihatkan kepada publik. Karena kemudian kalau melihat semakin marak seperti ini, jangan-jangan ke depannya publik malah tidak jadi percaya begitu dengan proses pemilu yang akan datang ini. Adakah kekhawatiran ke arah situ? Pertanyaan yang menarik sekali ini. Maksud saya begini, Bawaslu harus menjadikan 1-2 kasus sebagai efek jerah. Entah yang mana mau diambil, untuk kemudian dipertontonkan pada publik, ini loh kalau ASN nakal-nakal seperti ini dampaknya. Harus dipertontonkan pada publik sehingga ada efek jerah. Karena kekhawatiran saya, Mbak Kania dan para pemirsa, potensi masif ke depan ini sangat besar karena beberapa irisan tadi. Inilah pertama kali pemilu serentak, pemilu kada, pemilu presiden, pemilu legislatif yang beririsan pertama kali dengan pemilu kada gubernur 38 provinsi dan 540 lebih wali kota dan bupati. Dan punya potensi melibatkan semua elemen, tidak hanya paslon 2, paslon 1, paslon 3, partai-partai yang kemudian di partai-partai itu di sana menjadi penguasa wilayah. Sederhana saja penjelasannya, bahwa tokoh-tokoh lokal di sana ingin dapat rapor yang bagus dari Jakarta untuk kemudian mendapat rekomendasi. Karena itu mereka akan bekerja sedemikian rupa, termasuk menyeret-nyeret ASN untuk bisa memenangkan salah satu kandidat yang mereka dukung. Apakah 1, apakah 2, apakah 3. Ini yang pertama. Yang kedua,
juga pada level kita harus mengatakan punya potensi juga. Mohon maaf, Presiden Jokowi juga punya potensi penyalahgunaan wewenang, misalnya ketika melakukan kunjungan kerja ke sana kemari atas nama Presiden. Ketika salah satu calon sudah berkunjung ke satu tempat, dinetralisir dengan kunjungan Presiden dan seterusnya. Dan semua menteri, baik yang berafiliasi pasangan calon 1, pasangan calon 2, pasangan calon 3, juga punya potensi terjadi penyalahgunaan seluruh infrastruktur yang ada di kementerian yang sama. Bagaimana kemudian Anda menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Habib tadi? Justru mereka merasa dirugikan begitu dengan adanya video tersebut. Ya, ngomong dong. Ya, makanya maksud saya ini kegenitan. Saya menganggap apa yang dilakukan oleh Satpol PP ini secara visual itu semacam kegenitan politik oleh pimpinannya. Apakah kemudian ada kaitannya dengan bupatinya atau wali kotanya? Biarlah Bawaslu yang menarik mengkajinya. Tapi biasa dalam proses pilkada, kegenitan ini biasanya sering terjadi untuk cari muka, begitulah. Sehingga kalau kemudian Bung Habib menyatakan bahwa beliau sangat dirugikan, masuk akal karena tidak atas instruksi pasangan calon 2 misalnya. Oke, Pak Habib? Bisa diterima penjelasan tadi. Ya. Halo. Tadi Anda ingin menanggapi? Ya, intinya gini, ya kita waktu terbatas tapi banyak hal penting yang sama-sama ingin kita sampaikan. Ya. Intinya kan Bawaslu itu kan wasit, ya, penyelenggara pemilu di bidang pengawasan. Sementara kalau kita lihat ya, kekuasaan itu kan tersebar. Salah satu potensi kecurangan kan adalah kekuasaan. Sementara saat ini kekuasaan tersebar di 3 paslon, masing-masing ada menteri strategisnya. Nah, saya juga ada banyak masukan dari masyarakat misalnya tentang aktivitas yang namanya sosialisasi Direktorat Jenderal Bina Penempatan Tenaga Kerja, Bina Penta, itu di bawah Kemenaker. Acara sosialisasi tiba-tiba disebutkan berubah menjadi sosialisasi Bina Penta menjadi sosialisasi jaringan perempuan pendukung Amin, ya. Itu kan itu sedang kami laporkan, tapi kan itu adalah bukti bahwa siapapun dari 3 paslon itu punya potensi yang besar untuk melakukan kecurangan. Soal terbukti dan nanti silahkan Bawaslu yang menilai. Juga demikian misalnya Kemendes, ya, Kementerian Desa, di mana menterinya adalah dari paslon 1, ya. Kita dapat masukan dari masyarakat untuk melaporkan soal Jurkamdes, juru kampanye desa, ya, yang katanya nih ya, infonya adalah petugas-petugas pendamping desa yang mendapatkan anggaran dari Kementerian Desa. Nah, itu kita cek. Jadi ini kan kalau prasangka kan bisa kemana-mana, Mbak, teman-teman semua. Tinggal Bawaslu saja kita perkuat terus, ya, agar bisa bertindak cepat terhadap semua laporan-laporan ini, gitu. Pak Habib, tapi kemudian ada juga Bawaslu yang Anda laporkan, begitu, yang seperti misalnya yang terjadi di Batam dan juga di Jakarta Pusat, gitu. Ketika mereka melakukan penindakan, justru malah dilaporkan balik. Ya, saya dapat poin Anda, ya. Jadi begini, bukan dilaporkan balik. Itulah cara kami menunjukkan bagaimana menegakkan aturan main. Bahwa penyelenggara pemilu itu kan ada KPU, kemudian ada penyelenggara bidang pengawasan yaitu Bawaslu, ada juga Dewan Kehormatan Pengawas penyelenggara pemilu, DKPP, yang tugasnya memang mensupervisi, ya kan, melihat mengawasi apakah penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, kalau tidak menjalankan tugasnya dengan baik, maka kita menempuh jalur hukum. Nah, itu yang memang harus kita lakukan sebagai komitmen bahwa negara kita negara hukum. Kalau kita merasa dirugikan oleh sikap Bawaslu yang tidak tepat, ya, misalnya seperti Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat, ya, yang kami anggap tidak tepat, caranya kita tidak berdebat di media massa saja, tetapi menyalurkan kepada infrastruktur kepemiluan yang sudah ada. Itu dia, itu bagian dari kami juga mengedukasi masyarakat, sekaligus kami memang membela hak-hak kami, ya. Karena kita merasa kita dilanggar hak kami, ya kita tempuh hak-hak hukum tersebut. Itu hak yang legal dan sah, ya. Menggunakan jalur hukum itu adalah cara terbaik untuk mempertahankan hak yang ada di negara hukum.
Baik Pak Habib, kita beralih ke Mas Roni kalau begitu. Yang terakhir Mas Roni, semua pihak pasti mempunyai catatan pelanggaran. Yang terjadi di lapangan sejauh ini, catatan yang Anda lihat dan pantauan Anda seperti apa? Pelanggaran seperti apa yang banyak Anda lihat? Ya, kita lihat terkait dengan netralitas ya, dari awal ini kan sudah disampaikan juga pun kalau kita lihat sudah ramai juga di sosial media, kemudian kita lihat salah satu media mainstream juga menyampaikan, yaitu Koran Tempo, terkait dengan netralitas. Dan juga dulu waktu Abdesi, waktu mengumpulkan Abdesi juga kita sudah laporkan. Jadi kita melihat bahwa terkait dengan netralitas ini menjadi isu yang sangat penting dan sangat menjadi perhatian dari masyarakat luas. Kalau tadi Pak Afan sampaikan bahwa saya setuju ya, KPU, Bawaslu perlu sigap memproses pelanggaran, mengumumkan ke publik tindakan-tindakan apa yang sudah diambil agar publik tidak dibiarkan terlalu lama bertanya-tanya. Misalnya kasus bagi-bagi susu. Yang menjadi pertanyaan kita kan kok prosesnya lama. Nah, kita juga menunggu hasil pemeriksaannya seperti apa. Ini penting dijelaskan sebelum beredar banyak spekulasi di masyarakat. KPU dan Bawaslu harus sensitif dan prioritaskan kasus-kasus yang penting untuk direspon supaya kepercayaan publik tidak tergerus. Nah, dari kami adalah Ganjar Mahfud, kita sampaikan kepada masyarakat luas bahwa perlu kita ingat dan pahami pemilu yang jurdil tidak hanya pada saat pencoblosan, tetapi sudah dimulai sejak dari persiapan sampai pengumuman hasil pemilu. Jadi semua tahapan penting untuk menciptakan pemilu yang dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Ya, baiklah. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Dan pemirsa Metro hari ini masih akan terus berlanjut dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.